disampaikan selamat datang di Sekretariat Bersama Kodifikasi Undang-Undang Pemilu. Jadi ini merupakan sekretariat bersama bagi advokasi untuk mendorong adanya satu naskah kodifikasi Undang-Undang Pemilu. Teman-teman silakan, kami mengundang juga kalau teman-teman mau bikin diskusi kegiatan di kantor ini, kami terbuka lebar untuk digunakan sebagai meeting hub. Jadi kalau ingin bertemu, membuat diskusi atau menggagas sebuah isu baru, ini kantor ini boleh digunakan bersama-sama karena sesungguhnya ini merupakan tempat untuk kita mengelaborasi berbagai gagasan terkait dengan reformasi pemilu maupun demokratisasi Indonesia. Jadi jangan ragu-ragu kalau mau ada kegiatan, butuh tempat atau misalnya belum ada tempat, kantor ini terbuka untuk digunakan oleh teman-teman. Pertama berikutnya, hari ini kami akan memaparkan kepada teman-teman untuk mengajak diskusi berkaitan dengan prospek pemerintahan hasil Pilkada Serentak 2015. Pilkada serentaknya sudah selesai di 264 daerah pada tanggal 9 Desember 2015, lalu berlanjut beberapa daerah menyusul, ada yang tanggal 27 Januari, ada yang terakhir kemarin bulan Februari ya, 7 Februari di Kota Manado dan beberapa daerah lain pilkada susulan karena problem sengketa yang berakhir pada penundaan pilkada. Nah, pilkadanya sudah selesai, kemudian bahasannya menjadi bergeser bagaimana efektivitas pemerintahan hasil pilkada serentak 2015. Tim peneliti di Perludem melakukan kajian berdasarkan hasil pemilihan di pilkada serentak 2015 yang lalu. Jadi 9 Desember 2015 setelah terpilih beberapa kepala daerah. Nah, kami ingin melihat bagaimana kemudian prospek kepemimpinan kepala daerah, wakil kepala daerah terpilih dikaitkan dengan konstelasi dukungan di parlemen. Jadi kami mencoba menghitung indeks effective number of political party in parliament atau kita kenal dengan ENPP gitu. Jadi gimana nih kepala daerah terpilih tapi kemudian dukungan di parlemennya cuma 22 kursi. Bagaimana kemudian melihat fragmentasi yang tinggi atau besar di parlemen ini terhadap jalannya pemerintahan kita gitu. Kalau kita lihat di nasional saja kan bagaimana kemudian fragmentasi parlemen kita di nasional juga tinggi, itu mempengaruhi kepemimpinan Presiden terpilih Pak Jokowi. Nah, kami meyakini ini adalah riset pertama yang dilakukan, kajian pertama yang dilakukan yang mencoba melihat bagaimana relasi antara kepemimpinan pasca pilkada dengan fragmentasi yang ada di parlemen. Jadi ini juga sebagai pembelajaran bagi kepala daerah terpilih bahwa ada yang dia harus hadapi begitu terkait dengan peta dukungan di parlemen. Nah, untuk mengawali diskusi kita ada dua tim peneliti Perludem di sini, ada Heroik Mutakin Pratama dan juga Mahardika yang akan menjelaskan apa latar belakang dan juga bagaimana temuan-temuan yang sudah didapatkan dari riset yang kami lakukan. Di tangan teman-teman juga sudah ada bahan, sudah ada tabel-tabel yang berisi indeks ENPP di provinsi hasil pilkada 2015 termasuk juga kabupaten kotanya. Datanya agak lengkap. Nanti kita akan ada sesi diskusi juga setelah ini. Siapa duluan? Dika duluan. Heroik, oke. Kepada Heroik, silakan untuk mempresentasikan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media massa atau teman-teman dari jaringan
demokrasi sudah meluangkan waktunya pada siang hari ini untuk kita kembali berdiskusi bersama kaitan dengan jalannya demokrasi Indonesia ke depan. Yang seperti sudah banyak disinggung tadi oleh Mbak Titi, pada hari ini BEM akan merilis berkaitan dengan hasil kajian yang sudah kami lakukan berkaitan dengan prospek pemerintahan hasil Pilkada 2015. Kajian ini kami lakukan pada saat Pilkada, kami sudah mulai menghitung bagaimana peta koalisi calon kepala daerah dari beberapa tempat yang kita ambil sampel di beberapa daerah, dan kemudian kita kontekstualisasikan ketika pasca pemungutan dengan hasil suaranya. Nah, ini kita melihat kepala daerah pada yang terpilih, kita relasikan dengan koalisi yang terbentuk atau koalisi pengusung kepala daerah terpilih di parlemen tersebut. Nah, untuk itu paling tidak di sini mengapa kami mengambil riset ini? Salah satunya ada beberapa latar belakang, paling tidak ada 4 latar belakang yang melatar belakangi kami kenapa kami mengambil riset ini. Pertama, sebagian besar dari kita melihat pemilu itu hanya sebatas proses atau hanya pemungutan suara, setelah itu lihat siapa yang menang, pasca tersebut selesai. Sebetulnya kalau kita lihat dari semua undang-undang pemilu, mulai dari undang-undang pemilu legislatif, undang-undang pemilihan umum kepala daerah sampai dengan undang-undang pemilihan umum presiden, semuanya menyebutkan bahwa salah satu tujuan dasar dari undang-undang pemilu adalah pertama, menciptakan sistem pemerintahan presidensialisme yang efektif. Kedua, menciptakan mayoritas dukungan presiden atau kepala daerah terpilih di parlemen. Dan ketiga adalah menciptakan sistem kepartaian sederhana atau multipartai sederhana. Nah, maka dari itu sebetulnya korelasi antara proses pemilu dan hasil pemilu itu tidak bisa kita pisahkan satu sama lain. Meskipun banyak orang melihat pemilu itu hanya sebatas memberikan suara, pasca tersebut kita ada menang atau kalah. Nah, kemudian di sisi lain sebetulnya banyak studi-studi yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya berkaitan korelasi antara desain sistem pemilu dengan pemerintahan yang terbentuk. Salah satunya misalnya salah satu studi klasik yang dilakukan oleh Maurice Duverger melihat adanya korelasi antara sistem pemilu mayoritas dengan sistem pemilu proporsional. Sistem pemilu mayoritas selalu menghasilkan sistem 2 partai dan ini kompatibel dengan sistem presidensialisme. Dia selalu menyebutkan seperti itu. Dan yang kedua adalah sistem proporsional itu selalu menghasilkan sistem banyak partai dan ini kompatibel dengan sistem parlementer. Dia selalu berkaitan dengan seperti itu. Nah, lalu bagaimana tindak lanjutnya? Nah, inilah kemudian yang menjadi latar belakang kami yang kedua berkaitan dengan ada yang studi yang dilakukan oleh Scott McWorthy misalnya, bahwa sebagian besar sistem pemerintahan presidensialisme yang dihadapkan dengan sistem banyak partai selalu berujung pada deadlock. Indonesia misalnya kita sudah mengalami purifikasi sistem presidensialisme semenjak tahun 2004. Nah, kita sudah melakukan pemurnian sistem presidensialisme dengan memilih presiden langsung. Tetapi dalam realitasnya hampir setiap presiden terpilih tidak pernah didukung oleh partai mayoritas ketika proses pencalonan. Tetapi pasca pencalonan mereka ingin bergabung satu sama lain. Nah, tesisnya dari studi Sepermayer ini adalah ketika sistem presidensialisme dihadapkan dengan sistem multipartai itu selalu berujung pada deadlock dan demokrasi tidak akan berjalan di dalam suatu negara yang dihadapkan dengan 2 mekanisme tersebut. Tapi realitasnya Indonesia dari 2004 sampai dengan pada hari ini berjalan dan pilkada pun tetap berjalan. Nah, lalu bagaimana proses pengambilan keputusan? Padahal di dalam sistem presidensialisme pemerintah terpilih selalu berdiskusi dengan DPR terpilih dalam proses perumusan kebijakan APBN, APBD, dan RPJMD. Itu latar belakang kedua. Nah, kemudian latar belakang ketiga adalah, nah disinilah kemudian ketika deadlock itu tidak pernah hampir terjadi di Indonesia, apa yang terjadi? Itu adalah proses transaksi kebijakan. Dan inilah yang selalu kita lihat, korupsi itu hanya sebatas dari sudut pandang behavioralis atau perilaku menyimpang yang didasarkan pada individual semata. Tapi pernah tidak kita berpikir ketika ada salah satu kepala daerah ataupun presiden yang terpilih, dia memiliki integritas, kapabilitas, tapi dia tidak pernah didukung oleh partai mayoritas di parlemen. Lalu bagaimana dengan mekanisme pengambilan keputusannya? Ini kan menjadi tanda tanya. Nah, walaupun demikian, pada prakteknya Indonesia pada hari ini tetap berjalan dengan sistem presidensialisme dan juga desentralisasi dan kepala daerah tersebut. Nah, disinilah kemudian kita berusaha melihat tingkat fragmentasi politik di parlemen, apakah menjadi perhitungan dari kepala daerah terpilih dalam proses membangun koalisi? Karena sejatinya pemilu itu tidak hanya sebatas menang kalah, tetapi ketika menang apa yang akan dia lakukan? Bagaimana dia melakukan formulasi kebijakan? Nah, disinilah kemudian rumusan masalah kita berusaha untuk menelaah lebih jauh bagaimana
prospek pemerintahan daerah hasil pilkada serentak 2015 di tengah tingginya fragmentasi politik di parlemen. Nah, tools dasarnya yang tadi sudah disebut oleh Mbak Titi yaitu indeks efektivitas number of parties parliament. Adapun fokus dan lokus dari kajian kita fokuskan kepada 3 isu sentral. Pertama, 3 isu lokus daerah, yaitu pertama 7 provinsi yang menyelenggarakan pilkada. Kedua adalah 27 kabupaten kota yang kami pilih secara acak, yang dengan tekanan terpilihnya adalah incumbent. Dan kemudian yang ketiga adalah 45 daerah yang dimenangkan oleh kepala daerah perempuan. Ini menjadi 3 lokus dasar kami. Nah, ada tools yang kami gunakan untuk melihat tingkat fragmentasi politik ini yang kita korelasikan nanti dalam proses formulasi kebijakan adalah dengan menggunakan rumus matematika dasar sistem pemilu atau untuk melihat sistem kepartaian itu efektivitas number of party parliament. Saya ingin sedikit menjelaskan berkaitan dengan indeks ENPP ini. Selama ini orang-orang hanya melihat sistem kepartaian itu 2 partai, banyak partai seperti itu. Nah, banyak partai ini sistem multipartai itu hanya dihitung dari jumlah partai politik di parlemen, di DPR, di DPRD provinsi. Misalnya di DPR kita pada hari ini ada 10 partai politik. Nah, itu dikategorikan sistem multipartai. Tetapi kalau kita lihat lagi sebetulnya sistem kepartaian itu tidak hanya dihitung dari jumlah partai. Nah, di sini kemudian Lasso dan Tagepara dan juga Satori mengungkapkan bahwa sistem kepartaian itu dihitung dari seberapa besar jumlah kekuatan kursi di parlemen yang ikut serta mempengaruhi proses pengambilan kebijakan. Nah, maka dari itu ada rumusnya untuk melihat berapa besar sih, walaupun ada 10 partai politik di DPR, tapi bisa hasil hitungan kami, sistem kepartaian kita itu 8 partai. Hanya ada 8 partai politik relevan yang dalam proses pengambilan keputusan akan menentukan arah kebijakan parlemen. Jadi ketika voting atau ketika formulasi kebijakan itu hanya 8 partai. Walaupun ada 10 partai politik di parlemen, kurang lebih ada 8 partai politik yang memiliki kursi relevan untuk pengambilan keputusan. Nah, untuk cara menghitung 8 itu dari mana? Disinilah kemudian Lasso dan Tagepara merumuskan indeks ENPP tersebut. Yang kemudian kita bisa kontekstualisasikan dengan sistem kepartaian yang sudah disebutkan oleh Satori dibagi dalam dua sistem, untuk sistem multipartai yaitu multipartai moderat yang terdiri dari 3 sampai dengan 5 partai politik dan multipartai ekstrim yaitu lebih dari 5 partai politik. Nah, karakter dasar dari multipartai moderat itu adalah polarisasi tapi terbatas sifatnya. Nah, tetapi multipartai ekstrim ini karena ada lebih dari 5 partai politik dengan rentang dan ideologi yang berbeda satu sama lain, dengan program yang berbeda satu sama lain, ini cenderung terpolarisasi dan juga terfragmentasi. Nah, kalau kita kontekstualisasikan dengan sistem kepartaian DPR kita pada ini termasuk ke dalam 8 partai, berarti kita masuk dalam multipartai ekstrim yang terpolarisasi dan terfragmentasi. Maka dari itu kenapa ketika awal kepemimpinan Presiden Jokowi waktu itu ribut satu sama lain bagaimana koalisi pemerintah minoritas dihadapkan dengan oposisi yang mayoritas seperti itu. Nah, adapun hasil riset kami berkaitan indeks ENPP di 7 daerah DPRD provinsi, kita bisa lihat datanya di sini. Provinsi Bengkulu lah yang memiliki tingkat indeks ENPP paling tinggi dengan besaran 9,4 atau kurang lebih ada 9 partai politik di DPRD provinsi Bengkulu yang bisa mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Meskipun dalam realitasnya ada kurang lebih 10 partai politik di DPRD provinsi Bengkulu, tetapi hasil hitungan kami ada 9 partai politik lah yang dapat proses mempengaruhi formulasi kebijakan di parlemen. Nah, kemudian rata-rata dari indeks ENPP DPRD provinsi dari 7 provinsi itu adalah kurang lebih 8,2, yaitu ada 8 partai politik relevan dari 7 provinsi ini yang bisa mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Dan sedangkan yang paling rendah diperoleh oleh Provinsi Sulawesi Utara dengan indeks ENPP 5,9, atau kita bulatkan berarti jadi 6. Meskipun berada dalam posisi paling rendah indeks ENPP-nya Provinsi Sulawesi Utara ini, tetapi kalau kita kategorisasikan dan kita aktualisasikan dengan sistem kepartaian yang tadi sudah kita sebutkan, bahwa ini masih tergolong ke dalam indeks sistem kepartaian dengan jenis multipartai ekstrim yang cenderung terfragmentasi. Karena ada lebih dari 5 partai politik relevan di parlemen yang bisa mempengaruhi kebijakan. Jadi kurang lebih secara besar, garis besar, indeks ENPP DPRD provinsi di 7 daerah pilkada tersebut adalah 8,2 dan ini cenderung terfragmentasi. Logikanya sederhana sekali sebetulnya indeks ENPP itu. Semakin tinggi hasil indeks ENPP, maka semakin terfragmentasi.
Semakin rendah indeks NPP, maka semakin tidak terrepresentasi, seperti itu. Ini untuk indeks NPP-nya. Nah, lalu kita kontekstualisasikan dengan besaran koalisi. Nah, seharusnya partai politik kan tidak hanya berorientasi untuk meraih kekuasaan dengan merebut suara, tetapi pasca berhasil merebut suara, apa yang akan dia lakukan? Yaitu untuk menghasilkan kebijakan. Nah, ketika melihat indeks NPP sedemikian besar ini, seharusnya partai politik dalam mengusung kepala daerah atau gubernur di 7 provinsi ini sudah memikirkan bagaimana kita membangun koalisi yang solid satu sama lain antar partai politik dan cenderung mayoritas agar formulasi kebijakan tersebut bisa dengan mudah terrealisasi ketika berhadapan dengan DPRD provinsi. Nah, tetapi realitasnya, ketika kita komparasikan indeks NPP dan juga besaran koalisi partai satu sama lain, sebagian besar bahkan dari 7 provinsi yang melangsungkan pilkada diusung oleh koalisi partai politik minoritas di parlemen di DPRD provinsi. Kita bisa lihat dari provinsi Bengkulu misalnya, Ridwan Mukti dan Rohidi Mesra, dia hanya didukung oleh 4 partai politik. Dari besaran 45 kursi DPRD, hanya 10 kursi yang dia miliki sebagai pengusung Ridwan Mukti dan Rohidi Mesra. Kurang lebih hanya 22% yang memperoleh dukungan di DPRD provinsi Bengkulu. Nah, kemudian di provinsi Sumatera Barat, Iwan Prayitno, dari jumlah kursi DPRD provinsi Sumatera Barat 65, dia hanya memperoleh dukungan 15 kursi parlemen dengan dukungan dari 2 partai politik, PKS dan Gerindra, 23%. Begitu pula dengan provinsi Jambi, Zumi Zola. Nah, dia didukung oleh 3 partai politik, tapi dia hanya meraih dukungan 14 kursi parlemen dengan besaran 55 kursi. Kurang lebih ada 36 kursi yang harus dia hadapi di luar pengusung partainya dalam proses pengambilan kebijakan. Nah, begitu pula dengan Sulawesi Tengah. Ada hanya didukung oleh 13 kursi dengan total DPRD Provinsi Sulawesi Tengah 45 kursi. Nah, sedangkan koalisi tertinggi yaitu hanya diraih oleh Provinsi Kalimantan Selatan dengan Sanjay Nur dan Rudi Resnawan yang didukung oleh 5 partai politik, PDIP, Gerindra, PKS, PAN, dan Hanura. Tapi dia hanya memperoleh 40% dari 7 provinsi ini, dia cenderung paling tinggi. Kurang lebih hanya 22 partai, ada hanya 22 kursi yang mendukung Sanjay Nur dan Rudi Resnawan dalam proses pengambilan keputusannya kelak. Nah, tapi dia harus menghadapi juga kurang lebih ada 27 kursi yang harus dihadapi. Maaf, 28 kursi yang harus dihadapi dalam proses pengambilan keputusan. Ini masih minoritas, rekan-rekan sekalian. Nah, lalu bagaimana ketika di tengah adanya indeks NPP yang tinggi dan lain sebagainya? Nah, secara teoritik ini akan menyulitkan dalam proses pengambilan keputusan, akan bisa berujung pada deadlock. Nah, tidak hanya seperti itu, di sisi lain di pemerintahan provinsi ini juga kita melihat mengkorelasikan antara pola koalisi di DPRD provinsi pengusung kepala daerah gubernur terpilih tersebut dengan koalisi pemerintahan pusat. Kalau kita lihat Undang-Undang 9 tahun 2015 tentang pemerintahan daerah, bahwa sebagian besar kewenangan di kabupaten kota misalnya untuk urusan izin tambang dan lain sebagainya ini ditarik ke provinsi, dan itu harus melibatkan partai pemerintah pusat dengan pemerintahan provinsi. Dengan kata lain, provinsi menjadi salah satu kepanjang tangan pemerintahan pusat dalam merumuskan kebijakan-kebijakan strategis. Nah, otomatis provinsi gubernur terpilih akan banyak berkomunikasi dengan pemerintahan Presiden Jokowi dan juga JK. Tetapi di sisi lain, kalau kita kontekstualisasikan dengan posisi koalisi dari masing-masing provinsi dengan koalisi pemerintahan pusat, ini cenderung terputus atau tidak kongruen secara vertikal. Tadi kita sudah melihat ternyata hasil pemerintahan pilkada di level provinsi tidak kongruen secara horizontal karena apa? Tidak didukung oleh partai politik minoritas di parlemen. Dan sekarang kita lihat bahwa ada koalisi pemerintahan yang terputus antara pemerintah pusat dengan pemerintahan provinsi. Dan ini kita sebut dengan kondisi koalisi pemerintah yang tidak kongruen secara vertikal. Ini bisa kita lihat juga. Misalnya, koalisi pemerintahan Jokowi JK KIH didukung oleh PDIP, Nasdem, PKB, Hanura, PKPI, PAN, dan P3. Sedangkan koalisi KFP, Gerindra, Golkar, PKS, dan Demokrat. Walaupun Golkar sudah berdikar tapi belum secara tegas bahwa dia akan bergabung dengan pemerintahan, maka dari itu kita posisikan masih di dalam koalisi oposisi. Nah, sekarang kita lihat dengan posisi di koalisi pemerintahan provinsi. Kita ambil salah satu contoh saja. Provinsi Bengkulu misalnya. Dia didukung oleh partai koalisi Nasdem, PKPI, Hanura, dan PKB. Jika dalam proses pengambilan keputusan pemerintahan provinsi Bengkulu harus berkomunikasi dengan pemerintahan pusat, tentunya ini tidak selaras. Karena apa?
ada beberapa partai politik yang tidak. Oh mohon maaf, ini kongruen. Mohon maaf, ini kongruen, Saya salah ketik, iya. Saya buat. Konteks Bengkulu ini kongruen. Karena apa? Ada partai pemerintah yang di dalamnya. Nasdem ada di pemerintahan pusat Jokowi, PKPI ada di pemerintahan pusat Jokowi, Hanura ada di pemerintahan pusat Jokowi, dan juga PKB ada di pemerintahan pusat Jokowi. Jadi dengan kata lain, Provinsi Bengkulu ini secara vertikal hubungan antara pusat dengan daerah, hubungan pemerintahan pusat dengan daerah, untuk komunikasi bisa secara dengan mudah dengan melalui partai-partai pengusungnya. Karena apa? Di partai pemerintahan pusat juga ada partai-partai pengusung yang sama dan selaras dengan Provinsi Bengkulu. Tetapi kita bisa lihat dengan Provinsi Sumatera Barat misalnya. Provinsi Sumatera Barat itu hanya didukung oleh dua partai besar, PKS dan Gerindra. Tapi kalau kita lihat dengan relasinya dengan antara pemerintahan vertikal dengan pemerintahan pusat yang didukung Jokowi JK, ini tidak konkurren. PKS berada dalam koalisi oposisi, Gerindra juga berada dalam koalisi oposisi. Nah, otomatis ini tidak akan mudah bagi pemerintah Sumatera Barat dalam proses pengambilan keputusan yang harus melibatkan dengan pemerintahan pusat. Nah, kalau kita lihat tadi di Undang-Undang 9 tahun 2015, kurang lebih ada beberapa urusan-urusan pembagian urusan antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan provinsi, yang sebagian besar pemerintahan provinsi harus berkomunikasi dengan pemerintahan pusat, seperti itu. Jadi dalam penyelenggaraan pemerintahannya, dalam menghasilkan kebijakannya, pemerintahan provinsi tidak berdiri secara sendiri walaupun tidak memasuki era desentralisasi, tapi harus berkomunikasi dengan pemerintahan pusat. Nah, ini terputus. Ini untuk provinsi. Nah, kemudian lokus berikutnya adalah indeks ENPP daerah incumbent. Nah, ini kita ambil sampelnya adalah kabupaten kota. Ada kurang lebih 27 kabupaten kota. Dan sebagian besar indeks ENPP incumbent adalah di atas dengan rata-rata 7 ke atas. Atau kurang lebih ada 7 partai politik relevan di parlemen yang cenderung terfragmentasi dan sulit dalam proses pengambilan keputusan. Tertinggi indeks ENPP-nya ada di Kabupaten Majene. Ya, dengan total indeks ENPP 10 atau kurang lebih ada 10 partai politik relevan di parlemen yang bisa mempengaruhi keputusan dan bisa kapanpun menyatakan tidak setuju terhadap rancangan APBD yang diberikan oleh Bupati Majene terpilih, seperti itu. Dan sedangkan terendah ada di kota Surakarta Solo, yaitu sebesar 3,1. Kurang lebih hanya ada 3 partai politik relevan di kota Surakarta, di Solo itu, yang bisa dalam ikut serta mempengaruhi dalam proses pengambilan kebijakan. Ini besar indeks ENPP-nya. Sekarang kita kontekstualisasikan dengan tingkat fragmentasinya dengan koalisi pendukungnya. Nah, lagi-lagi ketika kita lihat koalisi pendukungnya, 33%, hanya 33% dari incumbent terpilih dari 27 daerah yang mampu mendapatkan koalisi mayoritas. Nah, salah satunya adalah di Kabupaten Padang Pariaman misalnya. Wildan Asri Tanjung dia berhasil memperoleh 80% kursi yang didukung oleh kurang lebih ada 6 partai politik, PAN, PKB, PKS, Demokrat, Gerindra, dan Golkar. Dan kemudian tadi kita sudah lihat juga indeks ENPP terendah Solo, dan ternyata kota Solo pun didukung oleh mayoritas parlemennya, walaupun hanya 1 partai politik pengusung, PDIP. Nah, Solo itu berhasil memperoleh 53% kursi. Nah, dengan kata lain, dengan adanya indeks ENPP yang rendah di kota Solo 3,1 atau hanya 3 partai politik relevan di parlemen dan didukung oleh koalisi mayoritas, ke depan proses pengambilan keputusan yang akan dilakukan oleh FX Hadi dan Ahmad Purnomo ini bisa berjalan lancar. Karena apa? Meskipun ketika deadlock atau voting dalam proses pengambilan keputusan, PDIP mampu meraih kursi mayoritas di parlemen Solo. Tapi banyak realitasnya dengan beberapa partai lainnya, beberapa daerah lainnya yang cenderung minoritas seperti itu. Jadi sebagian besar masih 67% koalisinya adalah minoritas. Seperti itu. Dan di sisi lain, nah, indeks ENPP yang terputus juga ini, koalisi yang terputus juga terjadi antara koalisi kabupaten kota dengan koalisi pemerintahan di level provinsi. Kita mengambil sampel di 3 daerah. Saya di Provinsi Sumatera Barat. Partai pemerintah Sumatera Barat diusung oleh PKS dan Gerindra. Sedangkan di salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, yaitu Padang Pariaman, ada kurang lebih partai yang berbeda atau hanya berbeda hubungan, yaitu PAN, PKB, PKS, Demokrat, Gerindra, dan Golkar. Ini terputus satu sama lain. Kemudian juga di Provinsi Kepulauan Riau,
Partai pengusung kepala daerah terpilih di Provinsi Kepulauan Riau adalah Demokrat, Nasdem, PKB, Gerindra, dan P3. Tetapi di kabupaten kota dia tidak didukung oleh partai politik. Dengan katanya mempersoalkan saja. Ini akan menyulitkan kepala daerah terpilih dan proses pengambilan keputusan yang perlu melibatkan pemerintahan provinsi. Nah, kemudian di Provinsi Kalimantan Selatan ada PDIP, Gerindra, PKS, PAN, dan Hanura. Tetapi di Kabupaten Tanah Bambu, PDIP tetap mengusung, tetapi ada partai lain yang di luar tersebut yang mengusung yang berbeda mengusung. Misalnya Gerindra tidak ada di Kabupaten Tanah Bambu. Nah, ini menjadi terputus. Lalu pertanyaannya kemudian adalah di tengah indeks MPP yang tinggi atau tingkat fragmentasi parlemen yang tinggi dan dihadapkan dengan realitas sistem pemerintahan presidensialisme yang mewajibkan setiap pengambilan keputusan kepala daerah harus bersama-sama dengan DPRD provinsi ataupun DPRD kabupaten kota. Bahkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2012 menegaskan bahwa DPRD provinsi ataupun DPRD kabupaten kota bisa menolak RPJMD ataupun APBD yang diusulkan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Dengan kata lain, ini akan menyulitkan pemerintahan terpilih ketika dalam proses pengambilan keputusan. Lalu pertanyaannya bagaimana di tengah indeks MPP dan juga koalisi minoritas kepala daerah terpilih dalam proses pengambilan keputusan? Untuk kelompok perempuan nanti akan saya Nabila yang akan menjelaskan. Tapi paling tidak kesimpulan yang kami dapat adalah Pilkada serentak 2015 masih belum mampu mewujudkan tujuan undang-undang pemilu itu sendiri, yaitu untuk menciptakan pemerintahan yang efektif, memperkuat sistem presidensialisme, dan menyederhanakan sistem kepartaian. Yang kedua, pemerintahan hasil Pilkada serentak 2015 tidak mampu membangun koalisi pemerintahan yang kokoh. Secara horizontal, efektif, legislatif, vertikal, kondisinya akan membuka peluang tidak efektifan yang berujung pada praktik transaksional. Nah, inilah menjadi salah satu alasan mengapa sistem presidensialisme kita masih berjalan pada hari ini. Kepala daerah terpilih meskipun didukung oleh minoritas di parlemen, tetapi dalam rumusan APBD dia tetap bisa disetujui oleh DPRD provinsi ataupun DPRD kabupaten. Karena apa? Ada praktek transaksional kebijakan satu sama lain yang bisa dasarnya berujung pada praktek korupsi. Nah, dimensi inilah yang kemudian seringkali jarang kita lihat dalam terjadinya korupsi di daerah yang melibatkan kepala daerah maupun DPRD provinsi. Nah, sebetulnya kepala daerah terpilih dihadapkan dengan realitas tingginya fragmentasi. Di sisi lain dia harus memproduksi kebijakan untuk merealisasikan janji-janji kampanye ketika dalam pemilu pilkada tersebut. Nah, maka mau tidak mau, suka tidak suka, pada akhirnya transaksi itu terjadi. Atau pilihan kedua, dia membangun koalisi di tengah jalan. Nah, koalisi di tengah jalan sendiri ini pun sebetulnya problematik. Ada salah satu studi yang menarik yang dilakukan oleh salah satu ilmuwan politik di Indonesia, itu Dodi Ambardi. Dia melihat sistem kepartaian yang terkartelisasi. Nah, bagaimana ketika proses pemilu partai politik satu sama lain bersaing, tapi pasca pemilu dia bekerja sama satu sama lain untuk berkoalisi atau handshake yang berbasisnya pada transaksional tadi. Nah, itulah kemudian menjadikan pelumas mengapa presidensialisme atau kepala daerah terpilih meskipun didukung oleh minoritas parlemen, tapi dia bisa mampu menghasilkan kebijakan. Dan kemudian solusi terakhir dari kami adalah kami merekomendasikan bahwa pilkada serentak pada hari ini itu bukan hanya pilkada serentak yang melibatkan kepala daerah gubernur, bupati wali kota semata, tapi pilkada serentak yang dimaksud adalah pilkada pemilu lokal yang kongruen, yaitu yang melibatkan pemilihan umum gubernur disertai DPRD provinsi, pemilihan bupati dan wali kota disertai pemilihan DPRD kabupaten dan kota. Tujuannya sederhana sekali dan ini bisa menekan indeks itu dan menyederhanakan sistem kepartaian. Karena apa? Koalisi sudah dibangun sejak awal antara partai politik dengan kepala daerah untuk mengusung satu sama lain, dan di sisi lain ini akan menciptakan yang namanya cocktail effect atau efek menarik rem. Jadi logikanya adalah akan menimbulkan perilaku pemilih rasional. Ketika kepala daerah A misalnya diusung oleh partai ABCD, maka pemilih harapannya akan memilih kepala daerah A yang disertai dengan koalisi pemerintah yang berdasarkan dari partai A tersebut. Jadi harapannya akan proporsional. Ketika kepala daerah terpilih, DPRD provinsi dan kabupaten kotanya juga dipenuhi oleh partai mayoritas pendukung partai A. Mungkin dari saya seperti itu. Nanti kita akan diskusi lebih jauh dan sebenarnya akan ditambahkan oleh rekan saya Mahardika yang akan mengelaborasi berkaitan dengan tidak fragmentasi terpilih perempuan terpilih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Heroik. Sebelum lanjut ke Mahardika, mohon sedikit bantuan koreksinya teman-teman di tabel 5 perbandingan koalisi pemerintah pusat dan provinsi. Itu khusus untuk provinsi Bengkulu, Nasdem, PKPI, Hanura, PKB kongruen, bukan tidak kongruen, tapi kongruen
dengan pemerintah pusat, sama seperti di Sulawesi Utara. Jadi koreksinya hanya di tabel 5 yang kongruen. Berikutnya Mahardika akan menambahkan terkait dengan indeks NPP khusus untuk kepala daerah yang perempuan. Terima kasih Mbak Titi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan lebih mengulas tentang bagaimana prospek pemerintahan perempuan hasil Pilkada 2015 dengan kerangka berpikir yang sama dengan yang tadi dijelaskan di gubernur dan di kabupaten yang dimenangkan oleh kepala daerah DKI. Kalau kita lihat dari awal pencalonan, perempuan yang berlaga di Pilkada serentak kemarin itu angkanya sedikit 124 dari 1.654 atau sekitar 7,5%. Dan padahal perempuan itu strategis posisinya di eksekutif untuk menelurkan kebijakan yang tidak diskriminatif terhadap perempuan. Kalau kita lihat sampai dengan akhir 2014 ada 365 peraturan daerah yang tidak berpihak pada perempuan. Sebagai contoh, beberapa perdanya soal membatasi ruang dan waktu gerak perempuan, memaksa perempuan agar berusaha sesuai dengan agama tunggal, mayoritas di daerah tertentu, serta tidak memberi pelayanan yang layak pada perempuan korban kekerasan seksual. Itu salah satu kebijakan atau peraturan daerah yang dikeluarkan oleh perempuan. Nah, bagaimana prospek perempuan kepala daerah yang terpilih di Pilkada 2015 untuk menelurkan kebijakan yang tidak diskriminatif terhadap perempuan dan pro terhadap perempuan? Kalau kita pakai kerangka berpikir tadi, itu akan berat. Ada tiga tantangan yang akan dihadapi perempuan untuk bisa menelurkan kebijakan yang pro terhadap perempuan. Yang pertama adalah tingginya fragmentasi parlemen daerah dan juga dia tidak didukung oleh koalisi yang kuat di parlemen. Yang kedua adalah rendahnya perwakilan perempuan. Kita bisa lihat dari jumlah perempuan terpilih dan visi misi yang diusung. Kemudian yang ketiga, perempuan terpilih masih berada dalam bayang-bayang kuasa patriarki dan oligarki. Kalau kita lihat dari latar belakangnya, nanti kita akan bahas lebih detail 3 tantangan yang akan dihadapi oleh perempuan ini. Yang pertama, kita akan lihat fragmentasi parlemen daerah, gitu. Saya tidak usah menjelaskan lagi tentang bagaimana kebijakan itu diambil antara sesuai dengan kesepakatan antara parlemen dan eksekutif. Tadi sudah dijelaskan, kemudian INPP juga sudah dijelaskan. Jadi kita langsung aja ke hasil analisis atau hasil penelitian dari perempuan kepala daerah, parlemen di daerah yang dimenangkan oleh perempuan. Kalau kita lihat angka rata-rata tingkat fragmentasi parlemen yang diindekskan dengan INPP itu berada lebih rendah daripada provinsi dan daerah yang dimenangkan oleh incumbent. Di daerah yang dimenangkan oleh perempuan, indeks INPP-nya 7. Jadi kalau tadi ada sampai 10, kalau rata-rata di perempuan itu 7 nilai indeks INPP-nya. Yang paling tinggi kita bisa lihat di Kabupaten Bima, ada Indah Damayanti Putri dan Dahlan. Dia akan memimpin Kabupaten Bima yang parlemen daerahnya memiliki indeks INPP 9,9. Jadi ada 10, kalau kita gunakan ke atas, ada 10 kekuatan atau enggak partai relevan di parlemen yang perlu dilobi oleh perempuan kepala daerah terpilih untuk menelurkan kebijakan yang pro perempuan tadi. Jadi kalau kita bisa lihat di Bima ada 45 kursi, Nasdem 3 kursi, PKB 3 kursi, PKS 4 kursi, PDIP 3 kursi, Golkar 6 kursi, Gerindra 4 kursi, Demokrat 5 kursi, PAN 7 kursi, P3 4 kursi, Hanura 4 kursi, dan PBB 2 kursi. Jadi si Indah Damayanti Putri di
Bima harus melobi 10 partai di parlemen untuk dia bisa menelurkan visi misi yang diusung saat kampanye menjadi kebijakan. Itu bukan sesuatu yang mudah barangkali, karena dia juga diusung oleh hanya 31%. Jadi selain dia harus menghadapi parlemen yang tingkat fragmentasinya tinggi, dia tidak didukung oleh koalisi yang bisa menguatkannya di parlemen. Dia hanya didukung oleh 31%. Dan kalau kita bisa lihat rata-rata dari kepala daerah perempuan dia yang menang, itu rata-rata koalisinya hanya 34%, jadi sangat rendah sekali. Dan itu akan menyulitkan perempuan untuk melobi parlemen dalam lagi-lagi menelurkan kebijakan yang pro perempuan. Lalu bagaimana perempuan dihadapkan dengan kondisi terbelahnya pemerintahan ini? Ada tiga pilihan yang kalau kata ilmuwan politik di Indonesia yang studi Haris, ada 3 pilihan untuk perempuan bisa menjalankan pemerintahan. Yang pertama, membiarkan konflik itu terus terjadi dan deadlock. Kemudian yang kedua, menciptakan koalisi pendukung pada saat pemerintahan itu berjalan. Kemudian yang ketiga, transaksi politik. Nah, kalau di Indonesia deadlock jarang. Pun demikian dengan menciptakan koalisi pendukung saat pemerintahan berjalan, itu akan lebih seperti tadi saya disebutkan, lebih pada partai yang kemudian akan bergabung dengan koalisi pemerintahan, melepaskan ideologinya untuk kemudian mengamankan kekuasaan yang dia kejar. Jadi nanti kalau misalnya koalisi terbentuk pasca pemerintahan berjalan, itu akan lebih pada transaksi juga gitu. Itu sama halnya dengan pilihan yang ketiga tadi, transaksi dalam menurunkan kebijakan. Sejak otonomi daerah, kepala daerah punya satu kekuatan mengusulkan anggaran, implementasi anggaran. Nah, ini yang tidak dipunyai oleh parlemen, oleh DPRD. Jadi dia akan melihat kekuasaan pemerintah daerah itu dan bertransaksi dengan itu. Jadi dia akan jadi kalau misalnya kita lihat pada Undang-Undang 9 2015, kita bisa lihat pasal 101 ayat 1 huruf B, DPRD hanya diamankan untuk membahas dan memberikan persetujuan APBD yang diajukan oleh kepala daerah. Jadi keadaan ini berpotensi berujung pada transaksi dan korupsi. Jadi kepentingan partai di DPRD membuat DPRD mencoba mengintervensi kepala daerah dalam penyusunan APBD, dan DPRD itu akan berusaha membelokkan anggaran yang harusnya digelontorkan pada kebijakan yang diusung kepala daerah ke kebijakan yang memuat kepentingan DPRD di dalamnya. Jadi tiga keadaan itu yang akan dipilih oleh perempuan, tapi keadaannya condong akan pada transaksi politik yang akan berjalan. Nah, yang kedua, tadi kan kita membahas tentang fragmentasi parlemen daerah dan lemahnya koalisi. Yang kedua, rendahnya keterwakilan perempuan di kepala daerah. Kalau kita bisa lihat angkanya, hanya 46 perempuan yang terpilih dari 124 orang perempuan yang mencalonkan diri. Ini menunjukkan angka terpilihan 37,10% aja, dan mereka tersebar di 45 daerah di 39 kabupaten dan 6 kota. Kalau kita lihat angkanya sangat sedikit, tapi kita perlu apresiasi perempuan yang bisa memenangkan kursi kepala daerah. Pertama, karena tidak ada kebijakan afirmasi pada pilkada. Kemudian kedua, jumlah kursinya cuma 1. Yang ketiga, pilkada dijalankan hanya 1 putaran. Jadi itu membuat persaingan memperebutkan jabatan itu ketat. Kita perlu apresiasi itu. Tapi setelah kita mengapresiasi, kita perlu lihat juga bagaimana visi misi yang diusung oleh kepala daerah perempuan. Hanya 34%
perempuan kepala daerah yang memiliki visi misi yang pro terhadap perempuan. Kemudian tantangan ketiga yang harus dihadapi perempuan dalam menentukan kebijakan yang pro perempuan adalah perempuan kepala daerah terpilih masih berada dalam bayang-bayang kuasa patriarki dan oligarki. Kalau kita lihat dari latar belakang terpilihan, itu ada 12 dari 24 perempuan yang terpilih karena berlatar belakang sebagai petahana dan kader partai. Ini angka tertinggi keterpilihannya. Kemudian yang kedua, ada 11 dari 24 kepala daerah perempuan yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan elit. Jadi kalau kita lihat latar belakang yang pertama itu petahana, yang kedua latar belakang elit. Nah, ini menunjukkan bahwa perempuan masih bergantung pada basis kekuasaan laki-laki, kekuatan kekayaan material, dan pelestarian relasi kuasa yang sejajar secara politik maupun sosial antara perempuan dan laki-laki, serta antara yang miskin dan yang kaya. Latar belakang atau bayang-bayang kuasa patriarki dan oligarki ini akan lebih menyandera perempuan untuk menurunkan kebijakan yang berbasis dengan transaksi. Pertama, dia harus berhadapan dengan fragmentasi parlemen daerah. Dia juga mempunyai bayang-bayang oligark yang menyebabkan dia harus berupaya untuk menguatkan atau mempertahankan kekuasaan yang dimiliki oleh oligarki itu. Jadi kalau misalkan dia tidak didukung oleh rakyat atau pemilihnya dalam menelurkan kebijakan itu, kita perlu hati-hati dengan bayang-bayang kuasa oligarki itu. Jadi demikian, mungkin pertama tadi perempuan, kalau kita ulas lagi, perempuan akan menghadapi 3 tantangan dalam menelurkan kebijakan perempuan. Yang pertama, fragmentasi parlemen daerah dan lemahnya koalisi. Kalau kita lihat dari hasil penelitian tadi, ini disebabkan oleh desain pemilunya yang belum serentak, belum concurrent election. Jadi kita merekomendasikan seperti tadi pelaksanaan concurrent election di daerah. Selain nasional, kita juga apa itu concurrent election? Kita akan memilih pada satu hari yang sama anggota DPRD dan kepala daerah di hari yang sama. Itu kita berharap bisa menciptakan pemerintahan hasil pilkada, hasil pemilu yang si eksekutif terpilih dan didukung oleh mayoritas di parlemen. Kemudian yang kedua, dia harus berhadapan dengan rendahnya keterwakilan perempuan atau jumlah lawan visi misi. Keadaan ini sebetulnya perlu ditanggulangi ketika pencalonan sebetulnya. Jadi ini merupakan satu pengalaman atau mungkin pelajaran untuk kita sebagai pemilih atau aktivis perempuan untuk terus mengawal perempuan dalam mengusung visi-visi saat kampanye yang sensitif gender atau pro perempuan. Kemudian yang ketiga, bayang-bayang kuasa oligarki tadi. Kita merekomendasikan agar pemilih dan aktivis perempuan untuk terus-menerus mengawal agar penurunan visi misi dan program kampanye sampai pada rencana pembangunan jangka menengah daerah dan itu perlu dikawal agar implementasi visi misi kampanyenya terimplementasi di RPJMD dan juga itu didukung oleh rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ini menjadi 3 tantangan terberat perempuan dalam menjalankan pemerintahan 5 tahun ke depan yang mungkin juga bisa menjadi pelajaran bagi kita, bagi pemilih, bagi partai, bagi pengusung, bagi aktivis perempuan untuk kemudian mengusung calon-calon perempuan dan terus mengawasinya sampai jalannya pemerintahan. Mungkin sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dika, terima kasih juga tadi Heroik. Itu teman-teman presentasi terkait dengan kajian yang sudah kami lakukan. Kalau dilihat kan kajian ini menganalisis peta dukungan formal ya, koalisi formal yang diusung oleh
yang mengusung para calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Perlu ditambahkan juga bahwa ada terdapat beberapa anomali di dalam Pilkada serentak 2015 yang lalu. Misalnya ada fenomena partai-partai terbelah atau yang mengalami dualisme, membuat partai kita itu terbagi menjadi dua terkait dengan dukungan. Satu, partai pengusung yang dalam artian resmi mampu mengusung calon secara formal ke KPU yang memang memenuhi berbagai syarat, tapi ada karena faktor atau dampak dia terbelah atau dualisme hanya mampu menjadi partai pendukung. Misalnya karena dia terbelah atau terpecah, P3 atau Golkar secara formal tidak tertulis mengusung pasangan calon, tapi secara informal dia ikut mengusung, mendukung pasangan calon. Makanya kemudian ada terminologi partai pengusung. Pengusung ini yang resmi, yang ditulis di surat suara, dan ada partai yang mendukung karena dia konflik, dia dualisme, dia tidak bisa mendukung calon. Sebagai contoh juga karena faktor dualisme ini, beberapa kader partai yang terbelah ini maju lewat jalur perseorangan. Contoh ketua DPC Partai Golkar, Rika misalnya di Kutai Kartanegara, kan maju tidak melalui jalur partai, tapi jalur perseorangan. Tetapi secara faktual dia didukung oleh Golkar. Termasuk juga Ibu Neni ya di Bontang, dia juga tidak maju lewat usungan resmi partai, tapi lewat jalur perseorangan, tapi didukung oleh Golkar karena dia adalah kader Partai Golkar. Sehingga anomali-anomali itu bisa jadi juga mengubah kajian ini, karena memang ada yang mendukung tidak secara formal, tapi secara informal karena faktor dualisme partai. Nah, namun ini setidaknya menjawab pertanyaan bahwa rekayasa kepemiluan kita atau electoral engineering kita melalui perundang-undangan belum berhasil mendukung terciptanya pemerintahan yang kongruen di tingkat pusat dan daerah. Karena ini kan produk dari sebuah perundang-undangan kita. Kalau kita kaji di sini terputus begitu. Ada yang kongruen, tapi juga mayoritas terputus. Yang kedua, ini juga menjawab pertanyaan kenapa Indonesia survive dengan sistem multipartai ekstrim. Ternyata ikatannya adalah pada politik transaksional itu. Koalisi tidak dibangun sejak awal, tapi koalisi terbangun membesar ketika kepentingan itu sudah mulai terbaca. Ketika misalnya Jokowi terpilih, tiba-tiba kemudian koalisi berapat semua begitu ya. Jadi basisnya bukan basis koalisi yang dibangun sejak awal ketika mengusung calon, tapi ketika calon terpilih karena ikatan kepentingan baru kemudian dia semakin membesar begitu. Nah, yang kita dorong kan kita tidak mau punya koalisi yang seperti itu, koalisi yang kuat pasca perpilihan. Kita ingin punya pemerintahan yang kongruen, memperkuat sistem presidensial sejak awal dari pusat sampai daerah begitu. Oleh karena itu konklusinya adalah kita mendukung agar desain pemilu kita berupa pemilu serentak nasional, serentak daerah. Karena kalau kita lihat di sini, meskipun beberapa media misalnya menulis kita punya harapan baru dengan pemimpin-pemimpin muda baru, tapi secara faktual peta perhitungan fragmentasi partai di parlemen sangat kuat begitu. Dan bisa jadi ya ini akan tetap berjalan. Tapi contoh paling besar kan di Jakarta. Bagaimana kemudian Ahok sangat susah mengintrodusir program-programnya karena parlemen yang terbelah. Itu juga dihadapi oleh sempat juga dihadapi oleh Ibu Risma misalnya di Surabaya gitu, dengan koalisi Majapahit sebagai oposan. Gitu. Nah, pesan yang ingin disampaikan di situ. Jadi bukan berarti karena kita baik-baik saja lalu kita tidak melakukan electoral engineering gitu. Ada yang harus kita lakukan karena terlihat dari luar baik-baik saja itu pendekatannya adalah transaksional gitu. Silakan teman-teman kalau ada yang mau menyampaikan
gagasan ataupun klarifikasi ataupun catatan? Ya, silakan Mas Nanda. Nanti yang bahannya bisa kami bagi ya, PPT-nya akan kita potong. Saya Putra dari Media Indonesia. Berarti kan ini kan tantangan lagi bagi kepala daerah terpilih ya, khususnya yang mendapat dukungan minoritas dari parpol. Nah, apa betul sih selain cara-cara transaksional mereka itu tidak bisa melahirkan kebijakan yang efektif gitu? Apakah selalu dijegal di parlemen? Nah, lalu bagaimana dengan calon perseorangan gitu, yang notabene juga sama sekali nggak dapat dukungan dari parpol gitu pas dia mengikuti proses pemilihan? Apakah nanti juga akan lebih susah gitu melahirkan kebijakan yang efektif gitu? Ya, kalau misalkan kita kaitkan ke Jakarta juga kan nanti juga Ahok kan juga rencana juga ingin maju dengan jalur perseorangan. Apa itu nanti akan kebijakan yang akan susah untuk diterapkan di Jakarta gitu? Terima kasih Pak. Ada lagi sekalian biar cukup dulu. Oke, kita jawab dulu ya. Siapa yang mau merespon? Tiga atau Kali? Ya, terima kasih Mas Putra pertanyaannya. Jadi memang memiliki tantangan dan dinamika tersendiri ketika calon kepala daerah itu maju melalui jalur perseorangan. Nah, bagaimana ketika proses formulasi kebijakan itu calon perseorangan tidak didukung oleh mayoritas partai politik di parlemen? Tadi misalnya tadi sudah dicontohkan ada beberapa daerah yang maju secara perseorangan, tapi sebetulnya secara informal dia didukung oleh partai-partai politik di parlemen seperti kita yang didukung oleh Golkar. Lalu bagaimana yang perseorangan murni masuk terpilih menjadi kepala daerah dan dalam formulasi kebijakannya? Bagaimana formulasi kebijakannya itu berlangsung? Jadi efektivitas pemerintahan itu memang diukur oleh beberapa variabel. Variabel memang yang paling penting kemudian adalah bagaimana kepala daerah terpilih mendapatkan mayoritas dukungan parlemen, dan di sisi lain sebetulnya ada variabel-variabel lain seperti misalnya legitimasi. Bagaimana kepala daerah terpilih mampu mendapatkan legitimasi dari segi pemilih dan juga legitimasi di dalam parlemen itu sendiri. Dan kemudian di sisi lain, variabel lain yang mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan itu adalah bagaimana komunikasi politik yang dibangun antara kepala daerah terpilih dengan DPRD provinsi ataupun DPRD kabupaten kota yang ada. Nah, ini menjadi faktor komunikasi lobby lah yang kemudian menjadi titik berat penting ketika calon perseorangan maju dan terpilih dalam kemudian formulasi kebijakannya itu mampu berlangsung, yaitu pada titik komunikasi itu. Atau di sisi lain misalnya skema perundang-undangan kita, skema hubungan pusat daerah kita memang memberikan ruang lebih kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mengurusi urusan-urusannya masing-masing. Tetapi di sisi lain ada kemampuan intervensi dari pemerintah pusat untuk mendukung pemerintahan daerah. Saya kabupaten ketika misalnya salah satu calon perseorangan dihadapkan dengan pemerintahan yang terbelah di parlemen, di sisi lain kemudian pemerintah pusat bisa ikut mengintervensi kebijakan tersebut. Nah, paling tidak seperti itu Mas. Tapi memang titik pentingnya kemudian adalah bagaimana pemerintah ini mampu mendapatkan dukungan mayoritas terlepas dari variabel-variabel lain, mulai dari komunikasi politik, kemudian political politis yang dimiliki, kemudian dukungan birokrasi itu penting juga dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang efektif. Nah, tapi di sisi lain, karena sebagian besar urusan kebijakan publik baik Perda, APBD maupun RPJMD, kepala daerah ini harus melibatkan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten kota dan bahkan DPRD kabupaten kota memiliki kewenangan untuk menolak. Karena itu pentinglah untuk mendapatkan mayoritas dukungan. Mungkin sedikit Mbak saya menambahkan tadi ada yang terlupa berkaitan dengan salah satu contoh real adanya pemerintahan yang tidak kongruen secara vertikal. Ini pemerintahan provinsi dengan pemerintahan kabupaten kota. Misalnya kita melihat ini bisa jadi salah satu bentuk. Misalnya kita melihat kemarin ada penolakan pelantikan Bupati Konawe Selatan. Nah, ini alasannya Gubernur Sulawesi Tenggara, Sultra itu dia melihat karena ada terjangkut tersandung korupsi seperti itu kan. Nah, padahal jika kita lihat lebih jauh misalnya, ini belum ada putusan tetap. Tetapi setelah kita telah kemarin kita lihat juga misalnya peta koalisinya ternyata ada peta koalisi yang berbeda antara Sulawesi Tenggara dengan Bupati dengan koalisi di Konawe Selatan. Misalnya di sini di Konawe Selatan itu Samsudin yang terpilih itu
didukung oleh 3 partai, Golkar, Hanura, dan juga PBB. Tetapi misalnya di Provinsi Sulawesi Tenggara, Nur Alam gubernurnya, dia terdiri dari PAN, Demokrat, PKS, PDIP, PBB, PKB, Gerindra, dan juga PKPI. Nah, ini bisa jadi salah satu contoh nyata kenapa ada pemerintahan yang terputus, bahkan sebelum terselenggaranya pemerintahan sudah mulai diganjal dalam proses pelantikannya. Walaupun dari tinjauan sudut pandang hukum misalnya, ini belum ada kekuatan hukum tetap sehingga sah-sah saja dilantik seperti itu. Mungkin itu, Mas juga ada tambahan mungkin tadi lebih detail tentang hubungan antara pusat dan daerah. Kita bisa lihat pengalaman Azwar Anas, Bupati Banyuwangi. Dia dengan kepemimpinannya, mungkin juga kalau misalnya kita lihat dia punya koalisi yang kongruen dengan kepemimpinan pusat. Kalau bisa kita lihat, Azwar Anas mempunyai program kerja pariwisata dan membuat festival-festival misalnya. Tapi dia untuk mengimplementasikan itu menjadi sebuah program kerja, dia harus berhadapan dengan parlemen. Dia tidak hanya stuck di situ, tapi dia kemudian mencari dana lain dari pusat. Dia memanfaatkan dana desa sekitar 59,8 miliar dari pusat untuk desa-desa di Banyuwangi. Nah, dengan dana itu dia cukup sukses untuk membuat festival-festival dan akhirnya Banyuwangi juga bisa terkenal misalnya di daerah-daerah di pusat ataupun di daerah-daerah lain. Jadi selain dari itu kreativitas atau kepemimpinan seorang kepala daerah bisa menelurkan kebijakan-kebijakan yang tepat terhadap rakyat. Ya, makasih. Saya panggilnya Mas Putra Ananda, jadi kadang-kadang saya suka tukar panggilnya Mas Putra. Ya. Ada lagi yang mau nanya atau menyampaikan gagasan, Mbak Nina? Tadi soal putri perempuan itu ini soal kepemimpinan perempuan ketika mereka harus berhadapan dengan mayoritas yang sebenarnya bukan pendukung koalisi pendukung mereka, apakah juga transaksi politik masih sangat dominan ketimbang faktor-faktor lain? Terus apakah juga sebenarnya kalau mengatasi masalah oligarki dan patriarki sebenarnya masalahnya gimana dan apa sih yang bisa disarankan dari teman-teman untuk mengatasi itu? Terima kasih pertanyaannya. Kalau misalnya kita lihat dari kayak hasil penelitian dari ilmuwan politik, ya ada tiga kondisi yang akan dihadapi kalau misalkan kalau misalkan terbelakang di parlemen sama pemerintahan. Yang pertama deadlock, dia susah untuk membuat kebijakan. Yang kedua menciptakan koalisi pendukung saat pemerintahan yang berjalan, dan itu lebih pada seperti tadi dijelaskan Mbak Titi, lebih pada partai politik menggadaikan ideologinya untuk kemudian untuk kemudian mencapai kekuasaan yang dia tidak dapat. Nah, itu juga menjadi satu poin bagi kepala daerah untuk kemudian melancarkan transaksi itu. Kalau misalnya kita bisa lihat di data dari KPK tentang korupsi, kita bisa lihat pada tahun 2001 hingga 2014 ada 17 gubernur yang pernah atau sedang berstatus tersangka korupsi, bahkan 51% kasus ditangani oleh KPK yang telah inkrah adalah korupsi terkait aktor politik seperti anggota DPR, DPRD dan juga kepala daerah. Ini angka dari KPK menunjukkan bahwa kondisi ini mau nggak mau berpotensi untuk korupsi. Gitu. Kalau soal kuasa
patriarki dan oligarki, mungkin kita mesti memastikan pada saat pencalonan itu, atau kita bisa desain pemilunya yang tidak memberi kesempatan bagi oligarki untuk kemudian menancapkan tangan-tangannya di kepala daerah perempuan. Misalkan kita bisa melakukan pemilihan pendahuluan untuk memastikan bahwa kepala daerah yang diusung oleh partai politik itu adalah keputusan dari anggota-anggota partai politik yang betul merepresentasikan dari kepentingan perempuan. Ini mungkin jalan panjang, tapi kita perlu diskusikan hal itu, dan kemudian juga selain dalam pencalonan, perwakilan perempuan di partai politik juga kita perlu dorong agar nanti saat pencalonan atau misalkan pemilu pendahuluan oleh partai itu betul-betul dipilih dan punya sensitivitas gender yang sudah tertanam sejak dalam anggota partai politik. Nah, mungkin sedikit menambahkan bagaimana kita mampu mengikis oligarki atau patriarki. Memang ada pergeseran tren dari sistem kepartaian kita ya. Pada awalnya, udah lama kita mengenal partai massa, bagaimana massa menjadikan peran penting dibandingkan oleh elit partai yang mengatur jalannya proses pengorganisasian partai. Kemudian di orde baru sedikit demi sedikit partai massa ini mulai hilang dan pada beralih pada partai elit. Bagaimana elit-elit setempat lah yang kemudian elit-elit wujud partai, elit pengurus pusat partai yang mengambil alih proses pengambilan keputusan di parlemen, bahkan juga proses rekrutmen. Nah, kemudian di reformasi, meskipun sistem demokrasi liberal yang saya bicarakan bahwa semakin terbuka saluran-saluran partisipasi, saluran-saluran representasi, tapi dalam realitasnya pada hari ini oligarki-oligarki itu tetap muncul di dalam sistem kepartaian kita, dan kita pada hari ini mengandung pada sistem kepartaian yang terkategorisasi dan juga catch all. Bagaimana orientasi partai politik itu lebih menitik beratkan pada kandidat-kandidat baik perempuan ataupun laki-laki yang sifatnya berbasiskan pada hubungan personal, yang bisa memiliki keuntungan baik dari segi modal dan dia cukup populer dan bisa memenangkan pilkada. Dan pada akhirnya karakter partai kita semakin tertutup. Ya, seperti kita lihat bagaimana kita punya pimpinan DPR, kepala daerah terpilih ternyata memiliki hubungan ikatan darah maupun hubungan status rekan yang satu sama lain dekat satu sama lain. Nah, dari sinilah kemudian sejak awal saya mengungkapkan bahwa sistem pemilu itu tidak hanya sebatas arena untuk merebut kekuasaan atau untuk meraih suara terbanyak, tetapi dia beririsan langsung dengan bagaimana pemerintahan yang terbentuk, termasuk kualitas kepala daerah yang terbentuk. Tadi Mas Dika sudah mencontohkan salah satu dimensi penting dari sistem pemilu, yaitu metode pencalonan. Bagaimana metode pencalonan ini bisa kita rekayasa atau kita bisa desain sesuai dengan kebutuhan. Misalkan pada hari ini undang-undang partai politik ataupun undang-undang pilkada hanya menyebutkan bagaimana proses rekrutmen itu dilakukan secara terbuka dan demokratis. Tapi demokratis dan terbukanya ini apa indikatornya? Ukurannya apa? Nah, proses rekrutmen inilah pada hari ini menjadi di areanya atau urusan dapurnya partai politik yang tahu-tahu calonnya muncul, dan kita tidak sama sekali melihat bagaimana proses kaderisasi ataupun proses rekrutmennya. Nah, metode pencalonan ini bisa kita gunakan kalau lebih ada dua jenis metode pencalonan, itu tertutup hanya melibatkan elit partai atau terbuka. Dimensi lainnya yaitu ada yang tersentralisasi dan juga ada yang terdesentralisasi. Nah, tersentralisasi hanya melibatkan DPP pusat atau terdesentralisasi bagaimana melibatkan pengurus di tingkat wilayah. Nah, maka dari itu sebetulnya usulan kami ke depan misalnya salah satunya bagaimana bukan hanya mempertimbangkan undang-undang pemilu itu tidak hanya menyebutkan bahwa sistem rekrutmen pencalonan kepala daerah ataupun pencalonan pejabat-pejabat publik lainnya yang diusul oleh partai politik tidak hanya terbuka dan secara demokratis, tetapi harus ada indikator yang jelas. Jadi terbuka dan demokratis itu apa? Misalnya salah satunya untuk kepala daerah adalah terdesentralisasi. Bagaimana surat rekomendasi pusat itu seharusnya tidak perlu, itu karena membuka ruang kewenangan pusat untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan di level daerah, dan ini cenderung menutup ruang partisipasi pengurus pusat di daerah. Nah, dimensi lainnya misalnya disebut juga oleh tadi Mas Dika,
bagaimana bisa kita melakukan metode pencalonan yang sifatnya primary election atau pemilihan pendahuluan. Nah, pemilihan pendahuluan sendiri ini terbagi dalam dua, closed primaries atau open primaries. Nah, closed primaries ini hanya melibatkan anggota partai politik. Misalnya kepala daerah di proses pencalonan kepala daerah gubernur Jawa Barat sebagai contoh bisa dilakukan sampai salah satu partai politik melakukan open primaries election, yaitu dengan cara melibatkan seluruh pengurus di tingkat level kabupaten kota sampai dengan nanti misalnya untuk ikut berpartisipasi mengusulkan nama-nama calon atau memvoting langsung. Tapi kalau open primaries ini seperti yang dilakukan oleh di beberapa negara bagian di Amerika Serikat dengan ikut serta melibatkan masyarakat dalam proses pencalonannya. Mungkin itu tambahan. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Masih ada lagi? Atau iya terakhir ya? Ya, terima kasih Mbak Titi. Tadi terkait dengan apa namanya saya Andre, terkait dengan rekrutmen politik yang disampaikan, saya malah hampir tidak percaya sama partai politik lagi, ya kan? Kalau kita menawarkan berbagai metode yang dipakai untuk mencari kader yang berkualitas, tapi lagi-lagi kita terganjal di partai politik. Kemarin saya juga di 2015 juga bersama teman-teman partai itu susah sekali kita mau menerobos di DPP, apalagi H2 itu jor-joran Mbak Didi, itu dulu di mobil 2-3 itu saya jujur saja, karena saya juga terlibat langsung dalam proses pencalonan. Saya dari itu dari Halmahera Barat Mbak Didi di provinsi Maluku Utara, ini hasil risetnya di Tenggara Timur, saya di arah baratnya. Jadi saya hampir tidak percaya bahwa partai itu akan melahirkan pejabat yang betul-betul kompeten. Saya hampir tidak percaya, karena apapun metode yang dipakai itu, walaupun tadi Mas yang menyampaikan dengan metode segala macam metode, saya juga pernah membaca bukunya Mas Pemungkas dari KPU dengan menawarkan berbagai metode kaderisasi dalam mencari kader yang berkualitas. Tapi lagi-lagi Mas, dia akan mentok di partai, walaupun kadang-kadang orang-orang kader partai juga yang celonkan, tapi lagi-lagi semua endingnya adalah transaksi. Itu mau tidak mau transaksi, belum lagi di DPD, belum DPP, gila-gilaan itu jor-joran mau menjelang ke Jakarta. Semua harus mendapat rekomendasi dari DPP. Untuk itu mungkin saya berpikir kalau untuk menjolongkan kader kita tidak perlu lagi menggunakan rekomendasi DPP, walaupun undang-undang itu mensyaratkan. Kita cari metode yang betul berbasis pada masyarakat yang mengusulkan. Kemarin juga teman-teman PDIP memakai cara itu, mekanisme usulannya dari banding sampai ke anak cabang maupun ke DPP. Tapi lagi-lagi sampai di pusat terganjal lagi. Ini agak susah. Saya kan berbisnis partai itu saya berat sekali agar dia melahirkan pejabat publik yang kompeten. Saya melakukan Mas dengan partai. Sekian, terima kasih. Teman-teman, sudah jam 1. Nanti kalau ada tambahan pertanyaan silakan ke Mas Heruwi. Khusus tadi Bang siapa tadi Pak? Andre. Jauh benar ya, Andre ke Alex. Pertama kalau kita ingin mendorong pasal kita masih punya ikatan bahwa konstitusi kita menyatakan partai politik adalah memang satu-satunya ya untuk perebutan kursi DPR dan DPRD juga presiden wakil presiden. Memang akhirnya pilihannya adalah ya kita tidak boleh lelah kan gitu. Nah tawaran reform kita memang harus komprehensif. Bagaimana mendorong pelembagaan partai politik dari mulai keuangan itu, makanya kemudian Perludem salah satu organisasi yang setuju agar ada penguatan pembiayaan negara untuk partai politik. Bukannya apa-apa, agar dominasi modal kemudian juga bisa diimbangi gitu. Yang kedua adalah electoral engineering melalui perundang-undangan, misalnya melalui mekanisme pencalonan, termasuk yang sekarang adalah mendorong pemilu serentak nasional dan pemilu serentak daerah. Dalam rangka itu juga gitu, karena kita memang tidak punya pilihan, menyerah juga bukan satu pilihan. Jadi ini salah satu hasil kajian di mana kita perlu melakukan penguatan partai politik melalui rekayasa kepemiluan gitu.
rekayasa melalui sistem politik juga harus dilakukan, melalui pembiayaan partai, melalui rekrutmen. Nah, bagaimana pembiayaan bisa memperkuat kaderisasi partai, itu memang semua yang harus kita lakukan. Termasuk juga kami sepakat, kami sudah mengusulkan ke Komisi 2 dan pemerintah, rekomendasi DPP tidak perlu ada, dalam artian tidak perlu wajib. Kalaupun nanti misalnya DPP, supaya kan kekhawatirannya tidak punya kontrol terhadap proses politik di daerah, itu kan bisa diatur secara internal, tapi bukan dilembagakan melalui undang-undang. Teman-teman semua, terima kasih atas kehadirannya. Sekali lagi, riset ini merupakan salah satu bagian saja untuk memotret kepemimpinan daerah pasca Pilkada serentak 2015, bahwa ada hal yang perlu kita perhatikan, terutama kepala daerah terpilih, namun bukan satu-satunya yang harus menjadi perhatian. Tadi seperti disampaikan, 3 variabel yang saya catat, bagaimana kepala daerah mendapatkan dukungan parlemen, itu satu variabel. Tapi yang berikutnya, bagaimana kepala daerah juga menggunakan legitimasi yang dia miliki untuk melakukan sebagai pasangan yang dipilih langsung oleh rakyat di dalam membangun melaksanakan program-programnya. Dan yang terakhir adalah komunikasi politik antara kepala daerah dan parlemen. Nah, ini semacam peta awal yang kami sajikan sebagai bacaan kita terhadap hasil Pilkada serentak 2015 yang bisa menjadi pegangan bagi kita dan juga bagi kepemimpinan daerah yang baru terpilih. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, nanti Heroik dan Mahardika akan bisa melengkapi. Jika ingin soft copy bahan-bahannya tadi, PPT-nya, karena ada rumus EMPP-nya yang tidak ada di rilis, ini akan kita berikan dan juga bisa kita ingat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.